Selamat pagi dunia. Momoy, ada apa? Arisu, aku punya banyak mainan ini. Tapi sangat kacak sekali. Aku bingung berapa jumlahnya. Halo murid-murid, ada apa ini? Kok pada bingung kayaknya? Ini sensei, aku punya banyak mainan. Cuman aku bingung caranya hitung. Terus ini juga ngacak sekali. Oh, oke. Sini, biar saya bantu. Nah, yang pertama, kita kumpulkan dulu, baru itu kita pisah. Nah, ini kan banyak jenisnya nih. Ini ada apa ini? Oh, ini ada boneka. Kemudian yang selanjutnya ada robot. Kemudian yang terakhir ada gamepad. Nah, Momoy, jadi biar kita tahu nih, biar nggak pusing gitu. Dan kita kan lihat kayak gini, wah banyak sekali nih. Jadi kayak pusing kan. Nah, pertama kita pisahkan dulu. Misal, ini saya bikin di atas kiri, atas kanan, kemudian atas di tengah bawah. Nah, selanjutnya kita pisah sesuai dengan jenisnya. Yang di atas kiri saya tulis robot. Mari kita pisah robotnya. Ada berapa sih robotnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 robot. Nah, selanjutnya boneka. Boneka di sini ada berapa boneka? 1, 2. Ada 2 boneka. Kemudian yang terakhir gamepad. Gamepadnya di sini ada berapa ya? 1, 2, 3. Ada 3 gamepad. Nah, kalau udah pisah gini kan kita bisa enak lihatnya. Kita tahu mana yang robot, mana boneka, mana gamepad. Jadi tidak ngacak jadi satu lagi. Nah, biar lebih mudah lagi, saya akan bikin tabelnya. Jadi tabel ini ada barang, terus lalu jumlahnya. Nah, di tabel barang ini ditulis saja barangnya tadi apa. Tadi ada robot, boneka, lalu gamepad-nya. Kemudian terus itu apa? Terus itu semisal ini ya, kita punya angka 1. Itu kalau diteruskan itu sama dengan 1 juga. Jadi lebih disimpelkan, tidak kayak dengan angka, tapi dengan garis. Jadi misal ini ada 4 jumlah robot, maka ditulis saja 4 garis. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jumlahnya ini jumlah angka dari barangnya ini. Tadi kan 4 robot, maka jadi 4. Kemudian yang selanjutnya boneka. Boneka tadi ada sekitar 2 boneka. Maka tulisnya ya tinggal ditulis saja 2 garis. Itu 2. Yang jumlahnya yaitu 2. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir ada gamepad. Gamepad itu ada 3. Maka garisnya 3 juga. 1, 2, 3. Jumlahnya 3 juga. Oke. Jadi lebih paham kan? Sensei, kalau datanya terlalu banyak, bagaimana cara masukin ke tabelnya? Oh, jadi Momoy masih bingung kalau datanya terlalu banyak ya? Oke, selain kita tadi sudah membahas terkait tentang tools yang mempermudah siswa untuk menghitung sebuah data, ada juga namanya piktogram. Piktogram ini sendiri merupakan diagram gambar. Jadi ini dapat menjadi sebuah simbol untuk mewakili jumlah data tertentu yang terlalu banyak ataupun cuma sekedar 1, 2 saja. Nah, misalnya di sebuah kelas ada 16 anak, 16 siswa. Lalu di antaranya 8 anak itu menyukai pelajaran matematika. Lalu 4 anak ada yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Dan 4 anak lagi ada juga yang menyukai pendidikan jasmani ataupun BCOK. Nah, itu kalau menggunakan tools itu akan banyak waktu untuk dimasukkan ke dalam tabel. Makanya piktogram itu digunakan untuk mempermudah menjadi sebagai simbol yang mewakili data yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Misalnya tadi, anak-anak yang menyukai pelajaran matematika ada berapa? Ada 8. Nah, kita coba masukkan ke data dulu seperti biasa. Oke, awalnya kita buat dulu tabel datanya seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa pilih gambar atau simbol yang bisa digunakan untuk mewakili data yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita bisa gunakan simbol robot atau gambar robot untuk mewakili jumlah siswa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kita coba misalkan bahwa satu simbol robot atau gambar robot 1 itu mewakili 2 anak atau siswa.
Coba kita hitung ada berapa robot jika anak-anak dari saya itu berjumlah 8. Oke, mari kita coba bagi 8 dibagi 2, hasilnya berapa? Ada 4. Jadi total robotnya itu ada 4. Ayo kita hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi yang awalnya ada 8 siswa itu bisa kita singkat dengan menggunakan simbol robot tadi menjadi 4 robot. Oke, selanjutnya anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita coba bagi. Tadi ada 4 anak yang menyukai pembelajaran Indonesia. Itu kita bagi 2 sesuai dengan robot yang mewakili 2 anak sebelumnya. 4 bagi 2 hasilnya berapa? Benar, 2. Jadi kita masukkan ke dalam tabel itu ada 2 robot. Lalu yang terakhir tadi ada anak-anak yang menyukai pelajaran PJOK. Tadi juga berjumlah 4 sama seperti anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia. Lalu kita coba bagi juga. 4 dibagi 2 hasilnya berapa? 2. Jadi kita masukkan ke dalam tabel itu ada berapa robot? Ya, ada 2 robot juga. Setelah Sensei menjelaskan apa itu piktogram dan tabel data, selanjutnya Sensei akan membahas mengenai diagram batang. Ada yang tahu apa itu diagram batang? Siapa yang tahu apa itu fungsi diagram batang? Fungsi diagram batang yaitu agar mudah memahami data, Sensei. Nah, betul sekali Arisu. Diagram batang dapat memudahkan kita memahami dan mengkategorikan data yang jumlahnya banyak. Nah, sini, mari Sensei jelaskan apa itu diagram batang dan fungsinya. Diagram sendiri memiliki fungsi untuk menyajikan dan menjelaskan data atau informasi penting lainnya dengan bentuk yang mudah dipahami. Nah, di sini, diagram tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram batang agar lebih mudah dipahami dengan bentuk persegi panjang yang memanjang. Pada papan tulis di sini ada contoh diagram batang tentang benda yang ada di meja guru. Nah, di situ terlihat ada buku, taplak meja, pulpen, penghapus, dan spidol. Ayo, kenapa kok tingginya beda-beda? Karena tingginya sesuai dengan total banyaknya barang tersebut. Contohnya, buku berjumlah 5, sedangkan taplak meja berjumlah 2. Nah, otomatis di sini diagram batang buku lebih tinggi daripada taplak meja dan yang lainnya. Nah, setelah mengetahui apa itu diagram batang dan fungsinya, selanjutnya Sensei akan menjelaskan mengenai jenis-jenis diagram batang. Apakah kalian di sini tahu jenis-jenis diagram batang dibagi menjadi berapa? Ayo, Momoe. Ada berapa saja itu jenisnya, Momoe? Sensei, ada 2 jenis diagram batang yang Momoe tahu. Tapi Momoe tidak tahu itu apa aja. Wah, bagus sekali tebakan Momoe. Diagram batang memang ada 2 jenis, namun diagram batang coba dibedakan berdasarkan bentuk dan pengelompokannya. Yuk, mari saya jelaskan. Yang pertama ada jenis diagram batang berdasarkan bentuknya. Untuk yang pertama ada diagram batang tegak. Di sini diagram batang tegak adalah bentuk yang paling umum. Pada sumbu X, bagian horizontal berisi variabel bebas, misalnya seperti bulan, kelas, tahun, dan lain-lain. Sedangkan di sumbu Y, di bagian vertikal berisi variabel terikat seperti jumlah dan frekuensi. Untuk yang selanjutnya ada diagram batang mendatar. Diagram batang mendatar sebetulnya sama saja dengan diagram tegak. Hanya saja posisi variabelnya dibalik sehingga menghasilkan bentuk mendatar. Nah, di sini pada sumbu X berisi variabel terikat, sedangkan sumbu Y berisi variabel bebas. Nah, untuk jenis yang kedua ada jenis diagram batang berdasarkan pengelompokan data. Nah, yang pertama ada diagram batang tunggal. Diagram batang tunggal adalah bentuk yang paling sederhana dari diagram. Pada variabel bebas hanya berisi 1 variabel terikat. Misalnya, ada diagram yang menunjukkan jumlah penduduk di tiap kelurahan. Untuk yang kedua, ada diagram batang rangkap.
Di sini diagram batang rangkap terdapat lebih dari satu data pada setiap variabel bebas. Misalnya, pada diagram jumlah penduduk di tiap kelurahan didetailkan lagi menjadi jumlah penduduk pria dan wanita di setiap kelurahan. Oke, itu tadi adalah animasi yang telah kami buat tentang materi penyajian data. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu yang berguna kepada kalian semua dan mungkin dapat kalian gunakan sebagai bahan untuk mengajar ke depannya. Sekian animasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Itulah, bro.